ngelawat dari sesi yang pertama tadi, wow, betul-betul surga ada di tempat ini, katakan amin. Ya, satu hari ini akan berdampak bagi kehidupan kita, ya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Saya percaya kalian datang ke tempat ini, waktu kalian pulang kalian tidak menjadi sama lagi, amin. Kalian akan berubah menjadi generasi yang baru di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, kenapa ada Rising the Standard? Sederhana, karena Tuhan ingin memberkati kehidupan kita secara maksimal. Beberapa materi di dalam acara Rising the Standard itu bukan bicara sekedar materi, saudara, tapi ini bicara kelepasan demi kelepasan. Dan yang melepaskan ikatan dalam hidup kita hanya hadirat Tuhan. Katakan amin. Yang nomor satu dalam Rising the Standard adalah hadirat Tuhan. Yang nomor satu dalam Rising the Standard adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dan dalam perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan itu berjumpa dengan kita dan memulihkan setiap kita. Amin. Tahukah saudara, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita nggak ada yang lain. Dia selalu punya kerinduan ingin memberkati kita semua. Dia ingin memberkati kehidupan kita secara maksimal. Bukan hanya berkat di surga nanti waktu kita berjumpa dengan Tuhan. No, tapi selama kita hidup di bumi, Tuhan juga mau kita menikmati berkat-berkat yang ada di surga. Katakan amin. Tapi seringkali kita nggak bisa diberkati Tuhan dengan maksimal. Kenapa? Karena ada ikatan dosa dalam hidup kita. Atau ada ikatan sesuatu yang selama ini kita tidak paham. Dan ikatan dosa itulah yang menghalangi berkat Tuhan turun secara maksimal dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, siapa yang mau diberkati Tuhan dengan maksimal? Angkat tangannya. Wow, tinggi-tinggi lambaikan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, tidak ada cara yang lain supaya kita bisa mengalami berkat Tuhan yang maksimal. Kita harus mengalami yang namanya kelepasan demi kelepasan. Kenapa kelepasan demi kelepasan? Karena tanpa kita sadari, ada banyak area yang iblis selalu berusaha untuk menipu kita. Sampai akhirnya kita terjebak dalam tipuan demi tipuan iblis. Salah satunya sesi yang pertama kita sudah belajar mengenai area hati Bapa. Atau area keluarga, hubungan kita dengan orang tua. Nah, saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh tadi pendeta kita, Pak Beni. Dia katakan apa? Dia katakan bahwa pengampunan itu punya kuasa mengubah segalanya. Bahkan pengampunan itu akan membuka pintu-pintu berkat tercurah atas setiap kita. Katakan amin. Nah, iblis curi hubungan kita dengan orang tua kita. Nah, lalu area yang kedua, di sesi yang kedua ini kita akan belajar apa yang iblis tipu selama ini dalam kehidupan kita. Yaitu yang kedua adalah area gambar diri. Sama-sama katakan gambar diri. Kurang keras, 1, 2, 3. Kurang monyong, 1, 2, 3. Itu sudah. Boleh tampilkan slide-nya di monitor yang di bawah. Gambar diri. Nah, apa itu gambar diri? Kita akan belajar sama-sama. Next, perhatikan baik-baik. Gambar diri adalah penilaian. Sama-sama katakan penilaian. Kurang keras, 1, 2, 3. Nah, gambar diri adalah penilaian. Penilaian terhadap diri kita. Kemudian penilaian itu kita percayai sebagai kebenaran. Dan kita hidup berdasarkan apa yang kita percayai. Nah, penilaian itu ada dua pintu masuknya, ya. Baik dari eksternal maupun dari internal dalam hati kita. Lalu penilaian juga ada dua bentuknya, yaitu penilaian yang positif, kedua penilaian yang negatif. Nah, lalu perhatikan baik-baik. Penilaian ternyata itu sangat penting dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Kenapa? Karena penilaian terhadap diri kita ternyata menentukan perilaku kita. Kalau yang kita terima penilaian negatif dalam hidup kita, maka perilaku kita akan negatif. Tapi sebaliknya, kalau penilaian yang masuk dalam hidup kita positif, maka perilaku kita akan jadi positif. Katakan amin. Gak kaget ada begitu banyak anak remaja, anak muda, perilakunya mohon maaf sebelumnya buruk, negatif, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, ada begitu banyak ternyata area gambar diri kita rusak. Nah, hari ini kita akan belajar. Gambar diri bicara penilaian.
Bicara siapa saya? Seperti apa sih hidup saya? Saya ini di mata Tuhan seperti apa? Nah, ada begitu banyak penilaian, nanti kita akan lihat. Kita akan mengerucut dengan satu pribadi. Tuhan akan bawa kita dengan satu penilaian yang harus kita pegang. Nanti kita akan lihat. Nah, next. Nah, kitab Amsal 23 ayat yang ke-7 ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikian lain. Terjemahan Indonesianya kurang cakep, tapi terjemahan Inggrisnya luar biasa. Dikatakan for us he thinks in his heart, so is he. Sama seperti orang berpikir di dalam pikiran dan hatinya tentang dirinya, demikianlah dia. Saya mau tanya buat kita semua, berapa banyak kita yang pernah dinilai? Katakan. Dinilai oleh orang lain, dinilai. Angkat tangan. Oke, good. Pertanyaan saya, lebih banyak penilaian yang negatif apa yang positif? Jujur. Betul? Aduh, kalau udah dengar teman-teman nilai kita, kita keluar sekolah, kita pulang ke rumah, kepala tak tunduk. Lalu mami tanya, kenapa? Aduh mami, kita diejek di sekolah, dibully, kenapa? Katanya kulit kita lain sendiri dari yang lain. Kenapa kulit kita hitam, mami? Kita gak pede. Oh ya? Iya mami, hitam ini. Bukan hanya hitam, tapi hitam metalik lagi. Kalau tiap hari dengar saya baik-baik, perilaku anak ini pasti akan berubah. Sebenarnya karena dia suka diejek di sekolah. Kulit kita metalik. Masih penting hitamnya Dove. Ini metalik. Yang satu lagi pulang ke rumah nunduk, ke sekolah juga gak bergairah. Loh, kenapa? Habis teman-teman ejek kita, mami, kenapa? Katanya kita hidung seperti perosotan. Mancung tapi ke dalam. Tengah-tengahnya maksudnya, ke dalam. Kan seperti perosotan, toh? Macam-macam. Penilaian secara fisik tubuh kita. Rambut kita seperti mie sedap lah. Itu dinilai sama orang lain. Ya, gigi bimoli lah. Saya tahu bimoli kan? Bonyong 5. Nah, itu sudah. Mata sipit, mata belok, sudah. Ya, dinilai. Lalu dengar baik, penilaian yang seperti ini tanpa kita sadari mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Itu secara fisik. Belum lagi penilaian yang secara batin. Ini lebih ngeri lagi nih. Berapa banyak kita suka dihina atau diejek. Dasar kamu nih orang bodoh. Kamu gak mungkin bisa jadi orang berhasil. Kamu ini, udah dari sananya, kamu gak punya masa depan. Lihat batu kita dinilai oleh orang lain. Dan seringkali mohon maaf, yang nilai kita bukan orang jauh-jauh, betul gak? Keluarga sendiri terkadang, atau sahabat sendiri. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah ini yang Tuhan mau bongkar. Katakan amin. Tuhan mau bongkar semua. Supaya apa? Hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Next. Nah, ada 2 inti sumber penilaian. Katakan inti. Yang pertama, next. 1. Ya, kita percaya sumber penilaian kita dari Tuhan. Ya, Kejadian 1 ayat 26 mundur dulu. Tuhan katakan apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Agnes Monica. Salah. Oh salah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa linin
Oh, salah juga. Oke. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Mongol. Ketawa terus. Kita baca, coba sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah menurut gambar dan rupa. Kata kita huruf K-nya besar, itu berarti bicara tentang Allah kita. Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Yang mengerti katakan amin. Dengar baik-baik, ini penilaian Tuhan. Tuhan beritahu status hidup kita. Kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Bukan bicara serupa dan segambar dengan fisiknya, no. Tapi bicara serupa dalam roh dan karakter. Katakan roh dan karakter. Kenapa? Dengar saya baik-baik. Karena nanti yang masuk ke surga itu bukan fisik kita. Yang masuk ke surga bukan hidung kita yang mancung, bukan pipi kita yang bersih, yang putih. No. Bukan muka kita yang cantik, yang tampan. No. Yang masuk ke surga adalah manusia roh kita. Katakan amin. Tapi roh yang seperti apa? Gak ada yang lain. Roh yang sempurna seperti Tuhan sempurna. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tubuh kita cuma sementara, serius. Kalian boleh rawat tubuh kalian baik-baik. Tapi waktu kita nanti masuk surga semua tinggal. Kita akan punya tubuh kemuliaan Tuhan. Masuk ke surga. Nah, serupa dan segambar dengan Tuhan. Bicara roh kita, bicara karakter kita, bahkan bicara spirit kita, bahkan juga bicara sifat, bahkan kemampuan demi kemampuan, potensi yang Tuhan punya, Tuhan mau kita juga punya. Saya mau tanya untuk kita, Tuhan kita sempurna atau sempurna sekali? Sempurna sekali atau sempurna banget? Oke, sempurna banget atau sempurna tiada batas? Setuju katakan amin. Dengar ya, kalau Tuhan kita sempurna tiada batas, itu berarti kita yang dibilang seturut dan segambar Tuhan, kita juga bisa jadi sempurna tiada batas. Tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan amin. Artinya apa? Segala yang Tuhan punya, Tuhan bisa kasih untuk kita menikmati. Baik kepintaran, kecerdasan, prestasi, semua. Modalnya cuma satu. Kita harus dipulihkan lebih dulu. Katakan amin. Nah, sebelum saya lanjut, saya minta semua hitungan ketiga duduknya tegak. 1, 2, 3. Kaget semua. Ini kok bicara kecil-kecil cabai rawit ya. Oke, nyender dikit gak apa-apa. Tapi yang saya gak suka kalau nyendernya satu orang tiduran. Ingat ini rumah Tuhan, katakan amin. Kalian harus belajar hormati Tuhan sejak usia kalian muda. Amin. Supaya kalian diberkati Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, oke, next. Lalu yang kedua, inti penilaian yang kedua, itu datang dari iblis atau dengan dunia. Ya? Nah, seringkali iblis coba masuk untuk menilai kita dengan yang negatif. Dan dia pakai beberapa pintu. Yang pertama, salah satunya, dia masuk lewat orang tua kita. Mohon maaf sebelumnya, orang tua yang saya maksud di sini bukan orang tua yang sudah lahir baru. No, tapi ini bicara orang tua yang belum bertobat. Yang mengerti katakan amin. Ya, bicara orang tua yang masih setengah-setengah ikut Tuhan. Ya, belum total ikut Tuhan. Sehingga ada celah, kemudian iblis masuk untuk rusak hubungan kita dengan anak-anak kita. Satu kali, ini kejadian sebelum saya lahir baru dan keluarga saya juga belum dipulihkan Tuhan. Sekitar tahun-tahun 97-98. Waktu saya sekolah dulu SMA, aduh hidup saya betul-betul hancur. Dari SMP udah kenal rokok, udah kenal minum-minuman keras, udah kenal yang namanya narkoba. Tiap pulang ke rumah itu gak pernah yang dalam keadaan sadar, selalu dalam keadaan mabuk, selalu. Mata gak pernah putih, matanya merah, ya. Bau mulut tuh kayak seperti bau naga. Wih, bau naga.
Pulang ke rumah, nggak pernah pulang di bawah jam 12, nggak pernah. Selalu di atas jam 12 atau jam 1 malam. Saingan sama Cinderella. Cuma sepatunya nggak hilang aja. Terus tiap hari pulang dalam keadaan yang seperti itu. Satu kali waktu saya bangun pagi di kamar, saya baru melek. Tapi belum bangun dari tempat itu, baru melek doang. Tiba-tiba saya dengar dari dalam kamar saya, papa dan mama saya lagi ribut, cekcok mulut, ribut mulut. Jadi ternyata papa saya mau usir saya dari rumah hari itu, tapi mama saya tahan. Lalu tiba-tiba saya dengar satu perkataan yang papa saya keluarkan. Lalu saya dengar hari itu dan perkataan itu menyakitkan dan menusuk hati saya. Saya dengar perkataan demikian, papa saya bilang begini, udahlah, usir aja itu anak dari rumah. Ada atau tidak ada dia di rumah ini, sama aja. Waktu saya dengar perkataan seperti itu, hati saya sakit. Saya seolah-olah sedang dinilai di rumah bahwa saya tidak dianggap di rumah saya. Saya tidak dianggap oleh papa dan mama saya. Tahukah saudara, saya beritahu untuk setiap kita. Setelah saya dengar perkataan papa saya seperti itu saya simpan di dalam hati saya. Dan saya anggap menjadi kebenaran. Oh iya ya, betul juga. Saya ini gak dianggap di rumah. Saya ini udah sia-sia hidup. Saya udah gak punya masa. Saya udah mabok-mabokan terus, sudah gak bisa dirubah. Tahukah kalian apa yang terjadi? Saya bukan semakin baik, tapi hidup saya semakin rusak dan hancur. Saya pernah masuk penjara waktu SMA kelas 1. Kedapatan bawa senjata tajam karena zaman saya sekolah dulu suka tawuran. Masuk di penjara. Makin hancur. Di sekolah saya jadi provokator. Serius. Di depan kelas saya kasih palang, itu ada tulisan, awas rawan kecelakaan. Serius. Gak ada yang berani lewat di kelas saya kalau ada saya di sini. Lihat, makin hancur. Kenapa? Karena saya simpan penilaian yang negatif terhadap diri saya. Berapa banyak kita sering kali dengar perkataan orang tua kita yang negatif, kemudian kita simpan dalam hati dan pikiran kita. Dasar anak tidak mau diuntung, anak pemalas, anak yang gak bisa senengin orang tua. Kita dengar seperti itu, lalu kita simpan dalam hati kita. Oh iya ya, kita memang anak gak berguna di rumah. Oh iya ya, oh iya, semua. Iya. Betul apa betul? Dalam hati kamu bilang begitu kan? Sehingga pendengar saya baik-baik, di sekolah kamu makin rusak, di lingkungan kamu makin rusak. Ada teman kasih tawar minuman tuh, kamu minum. Tawar rokok, kamu rokok. Kenapa? Kamu berpikiran saya ini anak gak berguna, percuma saya jadi anak baik, gak mungkin bisa. Padahal saya mau bilang buat saudara, itu penilaian yang salah. Mengerti katakan amin. Lalu yang berikut, lewat lingkungan atau teman-teman. Seringkali teman atau lingkungan kita juga menilai hidup kita. Betul apa betul? Ayo ikut berantem. Ayo ikut tawuran. Jangan. Banci kamu gak ikut tawuran. Coba rokok. Jangan. Banci kamu gak ngerokok. Lihat, kita sering diremehkan. Betul apa betul? Kita sering diremehkan. Sering. Lihat baik. Udahlah. Kamu gak udahlah. Kamu bukannya level kita, kamu udahlah. Kamu tuh ya anak-anak inilah. Ya anak mami. Kutu buku lewat. Kita suka dibully seperti itu. Kalau kita tidak ikuti apa yang teman kita katakan, betul apa betul? Usia kalian, usia remaja. Dengar, anak remaja punya arti. Apa artinya kak? Rem aja. Ulang. Remaja artinya apa? Rem aja. 1, 2, 3. Rem aja. Rem aja. Jangan kasih blong tuh rem remaja. Serius. Anak remaja harus banyak ngerem. Amin. Ada banyak tawaran, tunggu dulu. Itu rem. Ada orang ngajakin, tunggu dulu. Itu rem namanya. Amin. Kenapa? Karena usia remaja banyak tawaran. Serius.
banyak tawaran. Hati-hati. Tapi saya beritahu buat kita, penilaian kita bukan dari apa yang mereka katakan, tapi hanya apa kata Tuhan. Katakan amin. Lalu yang berikut, dari media. Kita hidup zaman teknologi sekarang. Semua teknologi sedang berkembang di masa kita zaman sekarang. Betul nggak? Ya. Ini dari depan saya lihat kalian nih, aduh ini muka-muka kuota semua nih. Muka-muka sinyal semua, betul nggak? Kehilangan Alkitab nggak panik, kehilangan sinyal panik. Ini generasi WhatsApp, generasi apa lagi? Twitter, IG. Apa IG? Belum lagi FB, betul? Facebook. Dengar, lihat ke depan, dengar ya. Nah ini ada senior kita, ibu-ibu dan dari kepolisian, pembina kita. Dengar saya baik-baik, saya cukup kaget sekalipun saya di Jakarta. Iblis masuk serang anak muda lewat media saat ini. Nanti di kekudusan akan dibahas lebih detail, tapi saya singgung sedikit. Dengar, tahukah kalian kegerakan LGBT dan pornografi, kegerakannya untuk menyerang anak muda, mereka pakai lewat sarananya, yaitu multimedia atau media sosial. Tahukah kalian, LGBT itu bukan bawaan dari lahir. Lesbi, gay bukan bawaan dari lahir. Gak ada DNA yang namanya lesbi sama gay. No, kalian jangan terpancing. Ini gambar diri kalian harus dirubah. Jangan terpancing. Ada begitu banyak survei. Oh, orang LGBT bilang gini, oh kita ini udah dari sononya, gak bisa lepas. Tunggu dulu. Jelas Alkitab bilang Tuhan hanya ciptakan dua, laki-laki dan wanita dan perempuan. Hanya dua. Di tengah-tengah nggak ada. Dan dengar baik-baik, LGBT setelah disurvei ternyata usut, LGBT adalah perilaku. Hai, dengar saya baik-baik anak muda. Perilaku itu berarti bisa ditularkan, dan kabar gembiranya perilaku juga bisa dipulihkan. Katakan amin. Dengar ya, perilakunya masuk lewat apa sekarang? Media sosial. Lalu mereka bangun tren. Kamu tahu tren nggak? Yang sedang model, sedang ngetren sekarang. Tahu nggak? Nah, dia mulai masuk nih. Ada acara. G-night, G-street night. Artinya gay night, malamnya gay. Lalu dia tampil lagi, ada foto-foto lagi dengan laki pelukan, ciuman. Dia gandengan. Dengar, ada begitu banyak film, games yang ada unsur LGBT-nya. Serius. Salah satunya Sims 4, itu banyak banget adegan LGBT-nya. Hati-hati. Nah, saya sedih sekali. Saya dari Jakarta tahu, kalau nggak salah itu dari Manado, ada yang unggah foto laki dengan laki. Betul. Di daerah mana tuh saya nggak tahu. Ya, dia ciuman di kamarnya laki dengan laki. Dia pelukan, lalu dia tulis apalah, I love you lah, atau apalah. Dengar. Yang seperti ini lagi ditampilkan. Lalu orang lihat, oh iya nih, oh begini. Akhirnya ikut-ikutan. Nah, tren itu lebih sering diikut-ikutin. Saya mau beritahu buat kalian, dengar baik-baik. Makanya jangan banyak media sosial, tapi lebih banyak baca Alkitab. Katakan amin. Tepuk tangan bagi dia. Oke. Lalu suara hati. Pernah dengar suara hati kita nggak? Pernah ya? Nah, yang paling banyak kan suara hatinya negatif. Udahlah, kamu gak mungkin bisa, kamu pasti gagal. Jangan coba-coba deh, kamu gak akan berhasil lah. Pernah begitu gak? Nah, itu hati-hati. Itu jangan dengerin. Tapi dengerin, makanya begini, suara hati kita tergantung. Kan ada dua suara hati. Ada tiga. Suara hati dari diri sendiri, suara hati dari Tuhan, terakhir suara hati dari hantu. Hati-hati. Serius. Nah, yang harus kita dengar adalah suara hati dari Tuhan. Katakan amin.
Gimana caranya supaya bisa dengar suara hati dari Tuhan? Banyak baca Alkitab, nggak ada cara yang lain. Oke, lalu yang berikut, adat istiadat. Iblis seringkali pakai cara lewat adat istiadat. Dengar baik-baik, kita orang Kristen, kita tidak anti dengan yang namanya adat istiadat. Selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Katakan amin. Contoh begini, seringkali ada salah satu suku lah, saya nggak usah sebut namanya. Ada kebiasaan dari suku-suku, ada yang berkata demikian, oh kalau saya punya anak laki itu raja, anak laki itu emas. Sampai keluarga ini dia punya beberapa anak, perempuan semua. Lalu tiba-tiba lahir anak laki-laki, yang disayang itu cuma anak laki-laki. Yang perempuan gak disayang. Seringkali sampai anak perempuan bilang ini, aduh saya ini perempuan gak ada harganya ya. Saya perempuan gak ada nilainya ya. Orang tua saya lebih sayang sama laki-laki. Dengar, yang seperti ini adalah penilaian yang salah. Kenapa? Karena mau laki maupun perempuan, engkau tetap berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Next. Ada 3 kepercayaan yang salah, yang selama ini kita pegang dalam pikiran kita. Dan tanpa kita sadari kita hidup dari 3 kepercayaan yang salah ini. Yang pertama, next. 1. Next. Kita berkata, penilaian kita katakan demikian. Supaya saya berharga, saya harus memenuhi standar tertentu. Supaya saya bisa dihargai oleh orang lain, saya harus punya standar yang tinggi. Saya harus keluar lulusan sekolah yang the best di kota ini. Sekolah unggulan, sekolah yang terkenal, sekolah yang mahal. SMA, sekolah unggulan. S1 saya harus di luar negeri. S2 harus di luar angkasa. Semua sama kalian loh. Betul gak? Semua cara kita ikuti. Kita suka tampil perfeksionis. Lihat kenapa? Karena kita bangun standar. Supaya apa? Supaya orang lain menghargai saya. Hebat tuh orang, hebat. Nah, kita suka berpikir seperti itu. Padahal saya beritahu buat kita, di mata Tuhan, Tuhan terima kita apa adanya. Katakan amin. Oh, semua kita ikutin. Oh, mau kursus matematika kita ikutin. Bahasa Inggris kita ikutin. Kursus bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Tombatu, semua dia ikutin. Oh, saya dari Tombatu, sudah. Ketawanya kayaknya agak ngedek dikit. Dia kok muka-muka pangi kan, udah pangi. Muka-muka kilo rangsa. Semua kita ikutin. Kita pengen apa? Tampil perfeksionis supaya orang lain hargai kehidupan kita. Padahal itu salah. Akibatnya apa? Kita lihat next. Yang pertama, kita akan jadi orang yang suka takut gagal. Dengar, saya akan bacakan beberapa indikasi ini. Dan tolong, kalau ada di antara kehidupan saudara, di antara kehidupan kalian, pasti gambar diri kalian belum dipulihkan. 1, dia takut gagal. 2, dia takut mencoba. Ayo dong, maju dong. Jangan lah, nanti saya gagal. Kalau saya salah, nanti teman-teman yang lain ketawain saya, lalu mereka akan mengejek saya. Lihat, padahal saya bilang buat setiap kita, kegagalan adalah pengalaman guru yang berharga, yang mengerti. Katakan amin. Kita nggak mungkin bisa kalau kita sebelum mencoba. Next, akibatnya apa lagi? Suka mengasihani diri sendiri, pemurung, suka menyendiri, pemalu dan gak percaya diri. Lihat, ini gambar dirinya rusak. Next, mencoba perfeksionis, lalu mengejar kesuksesan, memaksakan diri atau orang lain demi kesuksesan. Tolong anak kasih kita contek dulu ya. Contek, cepat kamu kerjain supaya saya dapat nilai bagus, lalu orang lain akan hargai saya. Lihat, cara yang seperti ini semua disebabkan karena penilaian kita tentang gambar diri kita yang rusak,
yang salah. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, next. Kepercayaan yang salah yang kedua, next. Ini dia. Supaya saya dapat diterima oleh orang lain, saya harus mempertahankan penampilan atau standar tertentu. Supaya orang lain terima saya harus punya penampilan yang keren, dandanan yang necis, gadget yang terbaru, smartphone bukan stupid phone. Handphone harus yang generasi Android atau minimal iPhone. Kalau nggak dikasih, kita mau sekolah mami, nggak mau sekolah kalau mami nggak mau berikan kita handphone. Nggak mau sekolah kalau mami nggak berikan motor. Nggak mau sekolah. Kita ngambek sekolah kalau orang tua kita nggak kasih apa yang kita mau. Lihat, kita jadi orang yang materialistis. Serius, kita lebih pentingkan penampilan kita. Harus punya handphone lah, paksa papa, paksa mama lah. Harus punya iPod lah, iPad lah. Harus punya tablet lah, puyer lah, semua macam-macam. Lihat, dengar, biar kita dapat. Ini serius. Sering kali apa? Akhirnya kita rusak hubungan kita dengan orang tua kita. Jujur ya, berapa banyak kita berpikir supaya kita diterima oleh teman-teman sekolah kita harus punya barang ini, barang itu. Kita harus punya tas merek ini, jam merek ini, handphone merek ini, merek itu, semua kita harus punya. Mami tolong kasih kita uang dulu. Uang untuk apa? Udah mami. Teman-teman di sekolah lagi ngetren pakai softland. Cuma orang doang yang nggak pakai softland mami. Berapa? Aduh mahal sekali. Kalau mami nggak kasih udah, kita nggak mau sekolah, mogok sekolah. Sampai mamanya dia cari usaha mati-matian dapat uang, nih uang. Lalu dia beli softland. Kalau dia dapat softland, dia bergaya di sekolahnya. Dia tampil nggak tanggung-tanggung, softlandnya 2 warna, kiri merah kanan biru. Kenapa nggak sekalian merah kuning hijau lampu merah tuh? Lihat, gara-gara apa? Jaga penampilan. Next, sekarang yang berikutnya, akibatnya apa? Jaga penampilan. Perawatan ekstra ketat, diet ketat. Iya tuh, anak muda zaman sekarang udah gak takut sama setan conjuring. Takutnya sama makan malam. Berat badan naik dikit udah panik. Jangankan berat badan, ya. Tolong absen dulu Pak, kita besok kita nggak bisa masuk. Kenapa? Kita sakit apa? Jerawat nongol. Jerawat nongol aja nggak sekolah. Malu. Lihat, panik. Satu kali saya punya salah satu anak rohani perempuan, cantik, putih, cuma memang dia agak gemuk dikit. Ya. Dia punya kelebihan, apa dia itu kelebihan berat badan memang. Sedang dan gak tanggung-tanggung di ruang ICU. Kenapa? Karena ada virus menyerang otaknya dan seluruh tubuhnya itu lumpuh total. Waktu saya datang ke rumah sakit, dia cuma mangap pakai ventilator di lehernya. Saya tanya sama mamanya, lalu mamanya cerita, dia bilang begini, nama anaknya ini Valeri, dia bilang ini Valeri ini Kak Kris, dia ini punya obsesi pengen kurus, pengen diet. Jadi dia suka minum obat diet, lalu dia suka minum kopi berlebihan, lalu dia suka begadang, tidurnya tuh selalu pagi. Dan akhirnya seperti ini. Saya beritahu kalian, dengar baik-baik. Waktu anak ini mengalami sakit yang seperti itu, iblis tertawa. Kenapa? Karena iblis berhasil merusak gambar dirinya. Tahukah kalian, saya mau beritahu buat kalian, yang membuat engkau diterima oleh banyak orang bukan karena penampilan, tapi karena kamu punya sifat yang sama seperti Tuhan Yesus. Kamu punya roh yang sama seperti Tuhan. Roh yang menyala-nyala.
Dia tampilannya sederhana, dia tak punya apa-apa, tapi kok kalau ada dia, semangat kita bangkit. Oh, ternyata dia suka doa. Oh, ternyata dia suka baca Alkitab. Oh, ternyata dia jaga kekudusan. Oh, beda ya kalau ada dia. Kayaknya lingkungan kita tenang, damai. Ya, kenapa? Karena yang Tuhan mau. Yang berubah adalah roh kita dan karakter kita. Katakan amin. Next. Suka materialistis, mengikuti mode, pemborosan. Ya. Pemborosan karena jaga penampilan. Itu dia bikin model rambut, aduh. Minyak rambut 3 hari, habis, ganti lagi. Dia bikin model rambut spike apalah gitu ya. Dia bikin model-model tubuh Monas. Minggu depan dia ganti lagi menara Telkomsel dia. Jangan ketawa, bilang bertobat. Suka boros, habisin uang mama, kok cuma untuk beli itu minyak rambut 5 kilo. Next. Penampilan aneh-aneh, ya. Ini kenapa? Karena gambar dirinya rusak. Pakai anting sebelah kiri 15, sebelah kanan 25. Belum puas di hidung lagi, belum puas di lidah lagi. Mau jadi toko anting itu. Next. Suka cari perhatian di kelas, biang onar, ingin dilihat jagoan, ya, ikut tawuran, hati-hati. Ya, kalau ada yang seperti ini gambar dirinya rusak. Ya. Next. Oke, semua karena kita apa? Takut ditolak sama orang lain. Next, yang terakhir. Penilaian yang salah, kepercayaan yang salah yang selama ini kita terima. Ini bicara kondisi fisik tubuh kita yang bawaan dari lahir. Ini bicara mungkin mohon maaf ada kekurangan dari anggota tubuh kita atau ada cacat. Mengakibatkan kita malu, kita minder dan kita merasa aduh Tuhan jahat ya kasih saya tubuh kok seperti ini. Kenapa saya cacat gak seperti yang lainnya? Dengar saya lihat ke depan, saya punya banyak kekurangan dalam tubuh fisik saya, dalam fisik tubuh saya. Yang pertama, saya dulu itu minder sebelum saya dipulihkan Tuhan, sangat minder. Kenapa? Karena tubuh saya ini tipenya minimalis. Tipe 21. Serius. Orang bilang semampai, semeter tak sampai. Oh kemana-mana malu, apalagi kalau ke tempat acara kawin tuh. Ada saudara kawin atau wedding. Nah biasa kan habis salam-salaman foto bersama keluarga, betul nggak? Paling benci itu kalau sama tukang foto orang kawin. Lagi atur-atur barisan, tukang foto bilang, yang pendek depan, yang pendek depan. Yang pendek maju depan. Saya dari belakang nunduk-nunduk. Dalam hati begini ya, saya udah pendek tapi nggak usah teriak-teriak dong. Pakai bahasa yang lain kayak yang kurang tinggi di depan. Lalu saya tersinggung, saya kepahitan saya sama tukang foto. Lalu yang kedua, saya punya kelemahan tubuh. Di kaki saya sebelah kiri ini ada tanda lahir. Tahu tanda lahir kan? Orang Jakarta bilang apa? Tompel. Dan bahayanya tompelnya hidup kata dokter. Hidup. Bukan berarti tompelnya bisa jalan-jalan, Bu. Ini tompelnya dia bisa berkembang mengikuti perkembangan tubuh. Dulu waktu lahir, waktu kecil-kecil, dia ngikutin kalau tubuh saya agak besar, dia agak besar. Makanya bagus juga nggak tinggi-tinggi, saudara. Jadi tompelnya segini-segini juga. Tapi agak gede sebelah kaki kiri. Aduh saudara, kemana-mana saya malu, serius saya malu. Saya nggak berani pakai celana panjang. Saya nggak berani pakai celana panjang. Kebalik. Kemana-mana selalu tutup kaki. Yang sebelah kiri. Selalu saya malu. Saya sekali pergi rumah, saya pakai celana panjang. Tapi setelah saya dipulihkan Tuhan, pikiran saya berubah total. Tahukah kalian, saya cuma mau bilang buat kalian, dengar saya baik-baik. Kehidupan kita yang menentukan bukan fisik kita, bukan penampilan kita. Tahukah kalian, sampai hari ini saya bangga punya Tuhan Yesus. Kenapa? Dengar saya baik-baik. Sekalipun saya punya banyak kelemahan dan kekurangan dalam tubuh saya, sekalipun saya pendek, sekalipun saya punya tanda lahir, saya punya tompel, saya beritahu buat saudara, saya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
Gak ada tampang saya jadi hamba Tuhan. Gak ada tampang untuk saya bisa khotbah di hadapan ribuan orang. Tapi hari ini kamu lihat saya dengan mata dan kepala kamu sendiri. Dan saya cuma mau bilang, ini pekerjaan Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa buat seperti ini. Saya beritahu buat kalian, apapun kehidupan kamu, tetap cari Tuhan. Amin. Karena Dia yang menentukan masa depan kita. Next. Slide yang berikutnya tadi. Yang terakhir, seringkali kita juga malu dalam area ekonomi keluarga kita. Kita suka malu, oh Tuhan, kenapa saya dilahirkan dari orang tua yang bukan kaya raya Tuhan? Kenapa orang tua yang miskin, yang pas-pasan? Betul apa betul? Jujur. Betul kan? Kita malu. Orang tua kita cuma kerjanya ini, rumahnya cuma seperti ini. Lalu kita mulai berpikir, dengar ya, aduh, kita papa cuma dagang kue. Aduh, bisa nggak nih kita punya masa depan? Kita minta. Aduh, kok kita cuma sekolah di tempat yang seperti ini? Kita minta. Tapi saya beritahu buat saudara, dengar baik-baik. Masa depan kita bukan tergantung mamah kita kerjanya apa. Masa depan kita bukan tergantung papa kita kerjanya apa. No! Masa depan kita juga bukan tergantung kamu sekolah di mana. Sekolah yang biasa atau sekolah internasional atau sekolah yang plus atau sekolah no. Tapi masa depan kita tergantung kita punya siapa. Kalau kita punya Tuhan Yesus, kita punya masa depan. Kita punya masa depan. Tampilkan film yang terakhir. Kita akan nonton satu film. Saya minta tunjukkan kepala semua, kita doa, ikuti saya berdoa. Kita gak punya banyak waktu. Sama-sama ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin lihat satu film. Pakai film ini Tuhan, urapi film ini Tuhan, supaya hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Satu kali ada seorang anak remaja perempuan kecil. Dia punya kerinduan ingin menjadi pemain biola yang mahir, yang pintar. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia bisu, dia cacat, dia gak bisa ngomong. Lalu temennya merendahkan kehidupannya dia. Udahlah, kamu gak mungkin jadi bisa pemain biola yang the best. Kamu ini cacat. Lalu anak perempuan itu dia datang ke pelatihnya. Lalu pelatihnya tanya, apakah kamu masih main biola? Lalu anak perempuan ini dia nangis. Lalu dia tanya sama pelatihnya, kenapa saya diciptakan berbeda dari yang lain? Lalu pelatihnya tanya, kenapa? Kenapa kamu ingin sama dengan yang lain? Lalu pelatihnya coba menghibur anak perempuan. Dia bilang, main musik sesuatu yang tidak terlihat. Tutup matamu, maka kamu akan melihat. Lalu dia dengar apa kata pelatihnya, lalu dia lakukan. Dia nggak mau dengar apa kata orang lain yang merendahkan. Lalu dia coba bangkit. Dia bangkit, dia latihan terus. Satu kali ada perlombaan musik klasik di sekolahnya. Dan dia kepengen ikut, dia ingin ikut. Tapi temannya gak suka, temannya jahat sekali. Temannya mencoba mengganggu dia, bahkan ingin menggagalkan dia dengan segala cara. Supaya dia tidak berhasil dalam kehidupannya. Lalu temannya sewa orang jahat untuk hancurkan latihannya dia. Lihat apa yang terjadi. Latihannya coba digagalkan, pelatihnya dipukul, dan yang terakhir lebih parah, biolanya dia dihancurkan. Lalu waktu hari H, perlombaan dimulai, orang berpikir dia tidak akan datang. Tapi apa yang terjadi? ครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งท่าน Semua orang kaget, termasuk temannya kaget.
Di tengah keterbatasannya dia, anak gadis ini tetap bangkit dan maju untuk ikut lomba. Biolanya yang rusak dia tambal dengan isolasi, dengan lakban. Kenapa? Karena dia nggak mau dengar apa-kata orang. Dia ingat apa kata pelatihnya, tutup matamu, kamu pasti bisa melihat. Kalau dia terus bangkit, dia kejar masa depannya dia. Kalau dia tampil, dia tampil. Dia gak mau dengar apa kata orang. Dia gak mau lihat apa kenyataan dalam hidupnya. Dia gak peduli dengan kata orang. Dia gak peduli dengan penilaian orang lain. Yang dia tahu dia punya masa depan. Dia kejar, dia bangkit, dia bangkit. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dimatikan dalam bangkit berdiri. Dimatikan helm.